Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah berada di beberapa hari terakhir di bulan Jumadil Akhir, artinya secara kondisi kita akan memasuki bulan Rajab. Yang bulan Rajab ini merupakan satu bulan yang tentu menjadi bulan yang dimuliakan dari 3 bulan sesudahnya. Atau kalau dihitung dari Muharram berarti ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah dan Muharram. Kalau diurutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan sesudah itu ada bulan Rajab, yang tentu ini sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa hadis, bulan Rajab ini disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini tentu dikondisikan orang untuk banyak beribadah, banyak berpuasa, dan banyak untuk melaksanakan ibadah sesuatu di luar dari bulan-bulan yang lain. Artinya memang di bulan Rajab merupakan satu kondisi di mana orang harus banyak-banyak beramal. Bahkan ada doa yang ini masyhur di kalangan santri, khususnya di pedesaan, yang sering mengamalkan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadhana. Yang terjemahan bebasnya adalah, ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta menyampaikan kami di bulan Ramadan. Ini membuktikan bahwa dalam satu periode tertentu, misalnya dalam sehari semalam itu Allah menggariskan ada 5 waktu yang harus dimanfaatkan untuk beribadah, di mana ini adalah sholat. Sholat itu pun nanti ada hiasan yang lain, misalnya sholat qobliyah, ba'diyah, dan tidak semua kondisi ada mengalami hal seperti ini. Misalnya asar itu tidak ada ba'diyahnya. Subuh juga tidak ada ba'diyahnya. Kalau yang tidak ada qobliyahnya apa? Ya maghrib. Maghrib itu tidak ada qobliyah maghrib, tapi ada ba'diyahnya. Dan ini membuktikan juga bahwa dalam Islam ini sangat mengakui atau sangat memberikan kesempatan orang di samping untuk berkarya atau bekerja. Tentu saja bekerja itu juga diniati ibadah, tapi juga ada sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara syariat, misalnya sholat. Sholat pun hanya 5 waktu: maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Dan ini pun tidak memberatkan karena jumlahnya juga hanya sedikit-sedikit. Maghrib 3 rakaat, isya hanya 4 rakaat, subuh 2, zuhur, asar semuanya 4. Dan ini juga membuktikan bahwa ibadah ini sifatnya sangat sederhana, jadi siapapun bisa melaksanakan. Dan beribadah tentu kapasitasnya adalah sesuai dengan kemampuan, tapi yang paling penting adalah dipelajari secara keilmuan. Nah, tentu saja untuk bisa belajar ini orang diminta untuk mengkondisikan pada orang-orang yang ahli atau orang-orang yang alim di bidangnya. Kalau kita ingin belajar tentang pendidikan sosiologi, tentu dengan ahli sosiologi, ahli kemasyarakatan. Kalau orang pengen berobat, ya tentu saja ke dokter. Tetapi pada zaman dulu, sebelum ada dokter yang ada di pedesaan, tentu kiai itu rangkap jabatannya. Ya kadang bisa menjadi dokter, bisa menjadi
banker, karena kadang-kadang kiai itu juga dimintai untuk dipinjami modal walaupun kadang juga tidak kembali atau pinjamannya tidak dikembalikan, dan kiai juga harus legowo dalam proses ini. Mengapa bulan Rajab ini dijadikan sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, tetapi setidaknya di dalam bulan yang penuh dengan kemanfaatan ini ada hal-hal yang istimewa yang harus dilakukan. Misalnya puasa. Puasa itu disunahkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Allah yarham Simbah Kiai Maimun Zubair menyatakan berpuasa di bulan Rajab setidaknya 10 hari. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kalau tidak mampu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ya tanggal 10-nya saja. Kalau nggak mampu 10 hari ya 9 hari. Kalau tidak mampu ya 8 hari, atau yang paling ringan, yang penting jangan dilewatkan di tanggal 10-nya. Jadi 10 Rajab itu dimanfaatkan untuk berpuasa. Tapi ada ya pula yang berkeyakinan bahwa puasa tanggal sekian, tanggal 1 fadilahnya seperti ini, tanggal 2 fadilahnya seperti ini, tanggal 3 fadilahnya seperti itu. Tentu kaitannya monggo kita cari sumbernya. Tapi yang paling penting beribadah itu tidak memberatkan. Ada mungkin yang berkemampuan puasa 1 bulan penuh di bulan-bulan Rajab ini. Apakah salah? Ya tidak. Karena mereka mungkin mempunyai keyakinan bahwa ada fadilah tertentu. Karena bulannya Allah, syahrullah, sehingga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa tercipta dengan puasa, dan itu boleh-boleh saja. Selain itu juga harus baca Quran. Nah, baca Quran itu adalah sunnah Nabi, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Karena kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, ya kita membaca Al-Quran. Di mana saja kita bisa membacanya. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di musola. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, ya setidaknya di rumah juga kita bacakan. Jangan sampai kita sibuk baca Quran di masjid, tapi rumah kita sama sekali tidak pernah kita bacakan Al-Quran. Atau kita kadang sibuk baca Al-Quran di masjid atau di rumah, tapi masjid kita tidak pernah juga membaca. Nah, tentu ada hal-hal yang perlu disikapi sama-sama. Oleh karena itu, para kaum di pedesaan tentu mengkondisikan kalau Jumat ada yasinan, ada membaca surah Waqiah, ada membaca surah Kahfi, dan seterusnya itu di masjid. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya kalau tidak mampu ya membaca surah-surah yang dimampui saja, yang dibisai, yang mereka bisa lakukan dan mereka bisa laksanakan, ya tentu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tentu membaca Al-Quran itu memang disunahkan. Apa harus mengerti artinya? Tentu tidak. Bahkan nun sewu orang yang membaca Al-Qur'annya gradal-gradul ya. Gradal-gradul itu tidak cetok atau sedang belajar, itu fadilahnya, ganjarannya itu lebih besar daripada orang yang membaca Al-Qur'annya lancar. Karena apa? Pertama adalah fadilah kesabaran, dan yang kedua adalah keyakinan dia untuk terus belajar, menyempurnakan bacaannya dan menyelesaikan bacaannya. Apakah harus tahu artinya? Tentu tidak. Sebaik belajar mengajar adalah belajar mengajar Al-Quran, betul. Tetapi setidaknya memang orang belajar mengajar itu kan juga tidak harus tahu artinya. Kalau ganjarannya itu ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf, itu bagikan membaca 10 kebaikan. Fadilahnya atau ganjarannya adalah 10 kebaikan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim, itu kita sudah 2 huruf, berarti 2 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, itu kita sudah membaca 19 huruf, berarti kalikan 10, 190 kebaikan.
Kita membaca ayat kursi. Ayat kursi itu ada 155 huruf. Berarti ada, ya tinggal ngalikan saja. Kita membaca suratul Baqarah. Dari alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ada 25.000 huruf. Tinggal mengalihkan saja. Terlepas kita tahu artinya atau tidak, itu perkara lain. Itu tentu ada kelebihan-kelebihan. Ada nilai tersendiri. Dalam bahasa sekarang ada value added. Ada nilai tambah. Yang monggo-monggo saja. Tapi yang paling penting bagaimana diupayakan membaca Al-Quran. Dan setidaknya tidak mengurangi bacaan-bacaannya. Fatihah itu ya dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula yang menyatakan Fatihah itu tidak pakai Bismillah, tapi langsung Alhamdulillah. Ya monggo saja. Tapi setidaknya itu berarti ada ayat yang dikurangi. Kalau dalam sholat itu la sholata faman yaskra fi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Barangkali terjemahan bebasnya seperti itu. Sehingga kalau ada yang dikurangi, tentu mereka mempunyai hal-hal tertentu yang menjadi kondisi. Tapi saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang kita mengetahui dalilnya. Karena kalau sekarang ini, apa-apa itu mana dalilnya. Gitu. Ketika habis sholat, membaca wiridan keras, mana dalilnya. Habis sholat, berdoa, membaca Qulhuwallah, Falak, bin Nas, mana dalilnya. Itu habis sholat salaman, mana dalilnya. Tapi ketika habis sholat terus buka HP, habis sholat terus ke kamar mandi, mereka tidak ditanyakan, tidak menanyakan dalilnya apa. Inilah yang perlu kita pahami sama-sama. Kembali kepada bulan Rajab ini. Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Perbanyaklah untuk bersedekah. Perbanyak untuk bagaimana cara kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita baca Quran, apakah boleh baca Quran di makam? Boleh. Silahkan saja. Baca Quran mau di rumah boleh, mau di makam juga boleh. Dalilnya Bukhari Muslim. Loh, bagaimana kalau ada mungkin saudara-saudara atau teman-teman yang mengharamkan itu? Ya tentu mereka mempunyai dalil yang lain. Mereka mempunyai ini. Tetapi ingin kami sampaikan bahwa yang penting dalilnya ada. Misalnya, ya jangan menafikan sesuatu yang jelas-jelas ada dalil, kita mengatakan tidak ada. Itu namanya ingkar sunnah. Dan tidak boleh menjalankan seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri di saat bulan-bulan seperti ini. Nah, saya ingin sampaikan bahwa menegaskan kembali. Amalia-amalia yang dilakukan, misalnya kayak Al-Quran, membaca Al-Quran dilakukan, itu boleh-boleh saja. Diindahkan bacaannya, itu boleh-boleh saja. Al-Quran bernada, itu boleh-boleh saja. Tapi kadang-kadang, ya, ada orang mengatakan pada zaman Nabi itu tidak ada Al-Quran dinadakan dengan nada yang baik. Lalu kalau tidak ada, mengapa hadisnya ada? Jadi memang kita harus belajar untuk memahami sesuatu. Kalau ada ya katakan ada. Kalau tidak ada ya katakan tidak ada saja. Atau mungkin belajar kita belum sampai di sana. Jadi intinya adalah bahwa amaliyah kita insya Allah adalah sebuah amaliyah yang oleh guru kita itu dikemas dalam bentuk sesuatu yang sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah dilaksanakan. Misalnya di kampung-kampung, di desa-desa itu, orang ini mungkin ingin belajar ayat kursi, membaca ayat kursi aja susah. Maka diberikan wacana untuk tahlil, untuk tahlilan, di mana di situ dibaca keras, dan orang lain itu bisa menirukan, atau setidaknya mendengarkan setiap hari. Sehingga akan bisa dikondisikan untuk bisa lebih baik.
Karena ibadah-ibadah di desa itu sebenarnya dikondisikan untuk orang supaya loman, rajin bersedekah, untuk bisa bebas dari kebodohan, untuk supaya dia mau belajar. Terlepas mungkin belajarnya ketika ada peringatan mungkin kenduren atau apa. Tapi yang paling penting sekarang kalau kita telah lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang tidak boleh di dalam kenduren itu? Misalnya di situ ada orang untuk bersedekah. Sebelum bersedekah mereka ada ngaji dulu. Ngaji dulu, kemudian ada makanan. Makanan, ketika makanan sudah dikeluarkan, sebelum makan ya doa dulu. Sebelum berdoa tentu duduk, ya mereka tidak berdiri atau tidak jalan-jalan, tapi mereka juga duduk. Dan yang dibaca juga doanya sama. Doa mau makan. Itu terus apa yang salah? Kemudian di situ juga ada makan-makannya, bareng-bareng makan. Ketika makanan itu dirasa kok memang mereka terlalu kenyang, maka terlalu kenyang itu hukumnya kan haram. Sehingga nasinya dibawa pulang, itu namanya berkat, barokah. Supaya yang di rumah juga diberikan keberkahan dari apa yang dari nasi yang atau makanan yang sudah diberi doa itu. Sehingga tentu amaliyah di pedesaan, santri-santri desa pada khususnya termasuk saya, ini tentu tidak boleh merasa pesimis bahwa kita ini kurang dasar. Wah ini lah, apalagi ketika ketemu dengan orang-orang yang santri baru, yang santri baru mungkin dia tidak, mungkin ya Bukhari Muslim juga belum khatam, Kutubus Sittah juga belum selesai, kadang mengekropi huruf Al-Quran saja salah, mentakrir ayat juga mungkin bingung dan seterusnya. Nah, tapi karena keburu segera dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ambisi pribadi dan seterusnya, supaya dianggap mampu dan seterusnya, sehingga langsung memberikan dalil tertentu. Wah ini tidak boleh, wah ini tidak boleh, dan seterusnya. Nah inilah yang perlu kita sikapi sama-sama, bahwa bagaimana kita memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat ini tidak mudah. Ada masyarakat yang menerima dan ada masyarakat mungkin yang belum menerima. Tapi ya kita tidak boleh putus asa dengan proses yang belum menerima. Sebagaimana Nuwun Sewu, kita itu menjaga NKRI harus dengan kemampuan-kemampuan maksimal. Kalau ada sesuatu yang menyatakan NKRI harga mati, ya memang demikian. Kita mungkin harus juga mengembangkan proses tasamuh atau toleransi. Kondisinya seperti apa? Ya kalau kita berada di lingkungan di daerah Jawa, mungkin Islam kita banyak sehingga kita tidak khawatir. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di Papua, di NTT, di Bali, mungkin di lebih luas lagi di Inggris, di Amerika, atau di mana saja lah. Atau kalau kita mungkin lebih muda ya di Nusantara ini. Dari Aceh sampai Papua yang mungkin jumlah penganut muslimnya sangat minoritas atau sedikit. Sehingga mereka itu untuk beribadah saja susah. Untuk sholat saja susah. Jumatan saja harus mencari masjid. Mereka harus membangun masjid sendiri. Mereka harus berikhtiar sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Kita ini mudah karena tinggal ya di mungkin satu desa ada satu masjid. Ada yang di satu kecamatan ada beberapa masjid dan seterusnya, sehingga mungkin masjidnya itu lebih banyak daripada masyarakatnya. Harusnya masyarakatnya itu hanya yang muslimnya 300, tapi masjidnya muat orang 900, itu kan berarti lebih besar dari kapasitasnya. Dan hanya untuk kepentingan hari tertentu, misalnya kayak hari raya, puasa Ramadan di sepertiga terakhir, karena mungkin banyak orang rantau yang kondur ke daerah, sehingga mereka khawatir tidak kebagian tempat, sehingga masjidnya diperbesar. Ini yang harus menjadi perhatian kita sama-sama, dan yang paling penting khususnya kepada
pemuka masyarakat, usia tokoh agama, monggo kita sama-sama mengkondisikan. Jangan tergesa-gesa bertakwa ketika memang kita belum mengerti tentang hal-hal yang kita maksudkan. Karena itu jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu ya kita bertanya pada ulama. Ulama itu artinya ya orang yang alim, orang yang ahli di bidangnya. Lebih baik kita tanya sesuatu dan jangan malu-malu untuk mengatakan, waduh saya belum tahu jawabannya. Nanti ya saya tanyakan ke kiai saya, kita tanyakan ke guru saya, kita tanyakan ke mas Syekh, ke orang-orang yang mungkin bisa memberikan jawaban-jawaban ini. Nah kalau demikian kan, jangan sampai orang-orang yang baru belajar itu terus berfatwa. Nahdlatul Ulama merupakan bagian terpenting yang bisa menjadi contoh. Orang Nahdliyah atau Nahdlatul Ulama itu tidak pernah berdemo. Misalnya habis tahlilan, selesai kemudian bubarkan NKRI gitu kan, demo gitu kan, di jalan-jalan nggak pernah. Walaupun pada saat Orde Baru tidak diberikan jatah untuk Menteri Agama, tapi orang NU tetap tidak ada masalah. Karena bisa dihitung tuh, menteri-menteri yang dari teman-teman Muhammadiyah itu lebih mayoritas ya, ketika dibanding dengan Nahdlatul Ulama. Ada satu menteri yang dulu pernah Bapak Quraisy Shihab itu hanya menjadi menteri selama 2 minggu karena beliau terketahui Nahdlatul Ulama sehingga diganti Pak Malik Fajar. Dan itu orang-orang Nahdliyah tidak bermasalah, orang Nahdliyin juga tidak ada masalah. Selain daripada itu tentu kita di bulan Rajab ini monggo kita tingkatkan untuk sama-sama kembali menelaah, mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran dan membaca Al-Quran. Baik yang sudah bisa, belum bisa, setengah bisa, atau baru mau bisa, atau sedang belajar. Jangan khawatir untuk tidak oman ganjaran, tidak mendapatkan ganjaran. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berinisiatif untuk memacu diri, untuk meningkatkan hal-hal yang lebih produktif dari biasanya. Kalau di biasanya kita mungkin hanya membaca 1 ayat, atau 2 ayat, atau 3 ayat, monggo lah. Kalau di bulan Rajab ini, syukur bulan Sya'ban, sampai dengan bulan puasa ini kita mengasah diri untuk bisa lebih banyak mengaji Al-Quran. Jangan sampai kita hanya menekuni membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Menghatamkan 30 juz. Dan kami juga menghimbau kepada yang sudah ngaji khatam ini, jangan berhenti pada 30 juz saja. Setelah 30 juz maka walaupun hanya 5 ayat atau 10 ayat, itu diulang bacaannya. Jadi Fatihah kemudian Suratul Baqarah meskipun hanya 5 atau 6 ayat gak apa-apa. Supaya apa? Supaya memberikan kondisi bahwa kalau khatam itu ya gak selesai sekali. Nanti hari berikutnya sudah kembali ke juz 1, kembali ke juz 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang sudah bisa tafsir ya monggo kita mengkaji tafsir. Baik tafsir Fakhrul Razi atau tafsir Ibris atau cara lain atau Sawi atau tafsir Munir atau yang lain silahkan. Atau Al-Muyassar boleh. Yang penting kita punya guru yang jelas, sanad keilmuan kita jelas. Jadi pada dasarnya tentu ada hal-hal positif yang harus kita manfaatkan. Ya wajar saja kalau sekarang kita masih bisa menangi ya bertemu dengan bulan Jumadil Akhir, mungkin bulan Rajab. Tapi tidak ada jaminan kita bisa sampai di bulan Sya'ban, apalagi Ramadan. Ya, tentu kita berharap 3 bulan ini yang tentu banyak fadilahnya, banyak manfaatnya, banyak ganjarannya, itu akan lebih bisa kita dapatkan dan kita bisa menemui di bulan yang istimewa. Ibaratnya kita ini bulan Rajab atau Rajab ini kita menanam, kita nandur.
Nanti ketika bulan Sya'ban, Syahri, bulannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini menyirami tanaman dengan banyak-banyak ibadah. Karena di Sya'ban ini nanti ada nisfu Sya'ban, kalau Jawa ada nyadran dan seterusnya. Banyak di antara di kalangan Jawa ini keliling rumah untuk ziarah kubur dan seterusnya. Nah, nanti ketika bulan puasa Syahrul Umati, bulannya umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, kita manen atau manen ganjaran, memanen pahalanipun Allah, pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya karena ya memang digarisi seperti itu. Jadi, mengapa tidak bulan Maulid atau tidak bulan Selo? Selo itu ya bulan Safar atau bulan apa saja. Mengapa tidak Jumadil Akhir dan seterusnya. Dan tentu itu semuanya Allah yang mengatur ya. Tapi setidaknya dalam hal ini tentu harus dipahami juga bahwa memang ada manfaat-manfaatnya. Kalau tadi saya sampaikan dalam satu hari itu ada waktu-waktu istimewa, misalnya sholat 5 waktu, kemudian ada waktu yang sangat baik, misalnya sepertiga malam terakhir, itu baru di satu hari. Kemudian kalau untuk 7 hari itu ada hari Jumat. Nah, malam Jumat kita pergunakan untuk bagaimana kita bisa beribadah lebih daripada malam-malam yang lain. Mungkin kalau pertengahan bulan ada puasa tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Komariah. Itu juga perlu kita sikapi sama-sama, kita melaksanakan. Kalau bulan dalam satu tahun itu ada ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini luar biasa, ada Lailatul Qadar, dan sebelumnya juga ada 4 bulan yang dimuliakan. Artinya sebenarnya banyak kok ibadah-ibadah dalam satu tahun ini yang mempunyai nilai yang luar biasa. Nah, ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita mau mengaji. Kalau tidak mengaji tentu ya biasa-biasa saja. Apa toh bedanya hari Senin dan hari Kamis? Ya, mengapa orang perlu puasa hari Senin? Ya karena Kanjeng Nabi di Wiosan Dalem atau dilahirkan di hari Senin. Kanjeng Nabi wafat di hari Senin. Kanjeng Nabi nubuahnya di hari Senin. Kanjeng Nabi ya banyak hal yang terkondisi. Maka Kanjeng Nabi hari Senin puasa. Apakah puasa terus? Ya tidak. Kadangnya puasa, kadangnya tidak. Karena namanya puasa sunnah. Apakah kita juga meneladani? Iya, karena kita harus mencontohnya puasa sunnah. Nah, Abu Lahab saja yang mengagungkan, yang bangga sekali ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lahir. Itu saking senangnya dia itu sehingga balasan Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin itu siksanya dikurangi. Sehingga betapa Allah itu memberikan sebuah kondisi yang memudahkan umat-umat Islam. Yang kafir saja yang menghormati Kanjeng Nabi itu mendapatkan keringanan disiksa di neraka, apalagi kita yang sebagai orang muslim. Inilah yang perlu kita perhatikan dan perlu kita perbaiki di sisa-sisa waktu menjelang sampai di bulan Rajab. Sehingga persiapan-persiapan ini perlu kita lakukan karena agar kita tidak gelo. Karena pada dasarnya kadang-kadang kita ini, waduh ini sudah sampai di bulan Rajab, tapi kita kok ya masih biasa-biasa saja. Kita tidak ada pemanasan untuk ibadah dan seterusnya. Melatih psikis kita untuk berperilaku yang soleh, berperilaku yang pantas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati bulan Rajab agar kalau kita senantiasa sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebut nama kita. Kalau kita teringat Allah Subhanahu wa taala pada saat kita senang, maka ketika kita susah pun Allah akan memperhatikan kita. Inilah keunggulan bahwa kita sering ingat pada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja.
Semoga kemampuan-kemampuan maksimal bisa kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan di bulan-bulan yang penuh berkah, di bulan-bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan-bulan Ramadan. Tentu ini menjadi sesuatu yang menjadi cita-cita, ya, menjadi keinginan. Sebagaimana doa yang saya sebutkan tadi, itu juga keinginan, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Dan kalau Allah sudah memanggil kita, ya kita tidak bisa semoyo, tidak bisa menunda, walau hanya sesaat saja. Meskipun hanya saat, kita tidak bisa menundanya. Tapi yang paling penting, mari kita persiapkan di bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rejab dengan tata cara yang baik, dengan lebih dari biasanya, dan kita harus mengencangkan ikat pinggang kita untuk bagaimana supaya ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Caranya bagaimana? Tentu caranya harus mengaji, bertanya pada ulama, dan tidak ngarang. Karena kalau ibadah kita ngarang, ya kalau kita menjadi pemimpin, kasihan orang-orang yang kita pimpin. Nanti rawahunya nggak jelas, riwayatnya nggak jelas, perawinya juga tidak jelas. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan yang terakhir, seperti biasa, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga andai kata saat ini ada diri kita, saudara-saudara kita yang terhimpit dengan persoalan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan kita dari sakit sehingga diberikan kesembuhan dan nantinya bisa beraktivitas lebih. Kalau pada saat ini kita belum bisa bersedekah, semoga Allah memudahkan untuk kita bisa bersedekah. Kalau kita diberikan oleh Allah cobaan utang piutang yang relatif besar dan kita belum bisa membayarnya, semoga di saat ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan, kemampuan untuk membayar apa yang menjadi tanggungan kita. Kalau sholat kita belum benar, semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki sholat kita. Kalau belum khusyuk, semoga Allah menciptakan hal-hal positif supaya kita bisa khusyuk. Dan syukur kalau kita mungkin masih terhimpit dengan persoalan-persoalan keduniaan yang lain yang kita belum bisa menyelesaikan. Semoga atas izin Allah semuanya bisa terselesaikan dan Allah memberikan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga atas partisipasi panjenengan semua dalam memberikan dukungan atas konten ini dan channel ini, semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.